Halo guys, balik lagi di channel YouTube-nya Auto Verso Network di program Daily Auto Live. Hari ini gue mau bikin video vlog biasa aja sih sebenarnya tentang aktivitas kita kesehariannya di kantor seperti apa. Nah kebetulan gue lagi mantengin kerjaannya si Dika. Dia lagi ngebahas soal apa ya ini namanya, Honda Monkey Z50J yang Kumamon di compare sama Honda Monkey yang 125 cuman yang Moriwaki gitu. Nah, ya buat kalian yang belum follow akun Instagramnya Auto Verso Motorbike, bisa kalian follow ya, karena ada beberapa banyak pilihan lah motor-motor yang menarik gitu di Auto Verso Motorbike. So today, Auto Verso will show kita sembari nungguin Dika, gue pengen ini sih, pengen pastiin juga ke Pak Karel ya, motor Om Andre kemarin tuh belum sempat kita kirim soalnya gitu. Jadi nanti kalau misalnya mau ketemu ya paling kita tanya aja sekalian. Halo Mas. Halo Pak Karel. Ya, sebentar ya. Iya. Mau barang dulu ya. Iya, siap, silakan. Ada lagi naruh tas. Kapan ntar kita coba tanya aja, dia lagi sibuk apa enggak ya? Melanjuti yang obrolan kita kemarin sama Pak Karel ya kan. Siapa tahu beliau lagi nggak sibuk, ya kita bisa coba ngobrol-ngobrol lagi aja sekalian di vlog ini, ya kan? Apa kabar Mas? Aduh, Gimana? lagi sibuk? Lagi sibuk nggak? Enggak sih, cuma Udah cek. santai. Iya, santai Mas. Ngobrol santai? Boleh. Sekalian di vlog? Boleh. Apa saya udah makan loh? Tadi sih udah. Udah ya. Saya kebetulan di sana aja Mas. Oh, ya kesana aja ya? Iya, saya sebelum belum makan. Oke. Siap makan ya. Siap. Gue salah. Bener udah makan Mas. Tadi sih udah Pak. Oke. Udah. Mas Enggar juga udah. Tadi siang ya. Iya, nggak apa-apa. Ya. Sore Pak mau info BMW-nya Sudah diambil ya. Udah. Nggak apa-apa, nanti saya beli. Minta tolong remind saya Mas ya. Siap, Pak. Minta akinya yang mana. Siap, Pak. Kasih Pak. Iya Pak. Sama. Ini mobil Pak Karel juga? Iya Pak. Oh gitu. Kirain mobil siapa? Kebetulan ini mobil pertama dan mobil harian saya. Wah, keren banget ya, antik banget ya. Waduh. Jadi ini T30 tapi udah dimodifikasi ya tetap ya Pak ya? Udah modifikasi. Kalau dulu masih standar. Standar. Betul. Kalau sekarang saya udah modif-modif. Dulu buat harian? Buat harian. Wah, keren banget. Tapi udah jarang dipakai gitu. Jarang dipakai Mas. Soalnya kan ada usia juga ya. Mungkin namanya usia, saya juga kadang kejar waktu dan saya takut mogok di jalan. Iya, karena ya umur kendaraan udah Betul. tahun berapa? 91 kan ya, kalau nggak salah kan. Terus akhirnya makanya pakai Mazda 6 ini ya. Wah, untuk velgnya T37 juga ya Pak? Betul. Guys, T37 dua-duanya. Keren sekali guys. Kayak emang hobi banget sama T37 ya Pak Karel? Karena velgnya kenapa ya? Kalau saya lihat fittingnya bagus ya. Fittingnya bagus mobil ya? Eropa oke, mobil Jepang juga oke, bagus ya T37. bagus, gitu. Terus pakai modifikasi apa lagi Pak? Saya ganti BBK. BBK-nya Pakai IP Racing juga? Betul. IP Racing. Itu juga Sama IP kayak Mazda, Racing. saya juga pakai IP Racing. Yang keren ya guys, joknya dia pakai Recaro Tomcat ya kalau nggak salah sebutannya sih. Jadi dia jahitannya bodinya warna merah. Sambil saya buka ya Pak ya. Nggak apa-apa, silakan. Keren, masih standar semua guys. Waduh, menarik banget nih buat kita review. Asik. Itu Jaguar Wagon? Jaguar Wagon Bekas harian juga? Yes, dulu saya pakai dua ini Wah. Gila, top abis guys. Kalau ini modifikasi nggak banyak ya kayaknya ya? Karena aja kalau Jaguar modifikasi
ada sulit ya, Agak susah ya. nggak semua bisa fitmentnya pas. Bisa pas, soalnya cuma ya velg doang. Betul, saya ganti velg aja. Setahu saya emang kayaknya kalau Jaguar ya guys ya, untuk penggantian suspensi itu emang susah dicari ya. Betul. Maksudnya untuk aftermarket kalau ya Mazda ataupun E30 mungkin produk aftermarketnya untuk shock breaker banyak ya. Betul. Tapi kalau ini ya standaran jadinya cuma ganti velg aja. Tapi cakep pak. Cakep ya. Cakep. Jadi Gitu ya. Oh keren. iya, Makanannya Pak. iya ada ya. Makasih ya Siap. Pak. Mas saya udah makan, udah bener ya. Tadi sih udah sih. Kalau gitu, Mau makan dulu, saya Pak? makan bareng yuk. Ngobrolnya tuh sambil makan nggak apa-apa. Lanjut ngobrol lagi Iya, nggak apa? nggak apa-apa, nggak apa-apa. Siap. Ya bener ya. Oke, misi ya. Silakan. Kalau mau makan dulu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Sambil ngobrol. Mas saya Ngobrol santai gitu. Iya. Udah makan belum Mas saya nih Sudah, sama Mas tadi. Emir nih? Tadi sih udah sih. E30, wah kapan-kapan kalau kita review nggak apa-apa nih Pak. Nggak apa-apa. E30 asik sih itu. E30, ya modifnya keren ya. Motif-motif santai lah. Iya. Oke tadi guys. Sorry ya Mas. Iya, nggak apa-apa, Makan ya. nggak apa-apa. Sorry ya. Oke. Jadi E30-nya cakep banget. Dia warna merah marun gitu, terus ada modifikasinya kan. Ada ganti velg T37, terus pakai BBK IT Racing ya, berclear orange tadi, terus sama joknya diganti Recaro. Gue belum terlalu nggak sih itu Recaro apa ya sebutannya, Recaro Tomcat kalau nggak salah. Dan kemudian juga Mazda 6-nya juga tadi dimodifikasinya mirip-mirip sama E30 yang tadi. Gitu. Tapi kita sambil ngobrol nggak apa-apa nih Pak? Nggak apa-apa. Jadi paling gini Pak, waktu itu kita kan ya sempat ada ngobrol santai juga tuh, ya kan yang untuk di konten YouTube kita ya. Ya. Kita ada ngobrol-ngobrol santai tentang awal mula bisnis kita, awal mula Kiprolling ya. Iya. Tentang awal mula bisnis Bakarel gitu kan. Nah ternyata ada beberapa respon dari teman-teman tuh masih banyak yang penasaran nih Pak. Oke. Ya cuman pertanyaan sih sebenarnya nggak terlalu berat Pak. Mereka tuh nanya dan kalau boleh tahu sih sebenarnya gitu kan, kita juga penasaran, kita makanya pengen diskusi juga gitu kan. Waktu itu Bapak kan umur berapa? 10 tahun ya kalau nggak salah kan, dari yang jualan Sony Ericsson ya, ngebantuin handphone, ngejual handphone Sony Ericsson. Masih ingat aja Mas. Ingat dong, kan videonya saya ulangin terus belajar. Terus, nah yang jadi bahan diskusi yang menarik buat kita itu setelah dari itu tuh proses untuk ketika Bapak bisa take off the breath gitu sampai sukses banget tuh apa sih Pak yang ngebuat bisa sebegitu mantapnya gitu? Oke. Takaran orang, setiap orang sukses itu berbeda ya Mas ya. Betul. Cuman dibilang saya sukses sekali, saya masih menuju ke sana gitu. Cuman saya akan sharing dikit aja ya pengalaman saya. Nggak apa-apa. Seperti yang saya bilang, saya dari kota kecil, Temanggung, terus akhirnya saya merantau sendirian ke Jakarta. Ya. Habis itu dulu saya masih istilahnya dikasih izin tinggal di kafe teman saya. Gitu. Oke. Dengan syarat saya bantu jadi waiters lah Mas gitu. Siapin kopi, jadi waiters gitu. Bermula dari situ Mas. Dan saya orangnya pengen belajar tentang kehidupan. Sama orang siapapun saya ngobrol gitu. Jadi kebetulan saya ada customer, teman saya, kita ngobrol-ngobrol. Akhirnya saya diberi kesempatan awal mulanya dari bisnis telekomunikasi. Ya, betul. Jadi saya dengan partner saya itu bangun telekomunikasi itu. Gitu. SIM card atau bukan? Bukan. Ada jaringan telekomunikasi. Repeater gitu? Ya, sejenis itu. Dan ada beberapa hal kita bangun start dari nol. Dan kebetulan saya dipercayakan untuk mengelola itu semua. Gitu. Jadi kurang lebih itu 4-5 tahun yang lalu ya.
Jadi saya start dari nol dari situ mas. Saya Oke. belajar, saya mengembangkan semuanya dan kurang lebih 2 tahun 3 tahun yang lalu ya perusahaan ini bisa booming dan akhirnya dilirik oleh perusahaan raksasa dari luar negeri. Oke. Gitu. Akhirnya dia Cukup besar pada waktu itu perusahaan Acquire tersebut. atau- Iya. Kita diakuisisi Oke. perusahaannya. Akuisisi. Jadi bermula dari situ sebenarnya. Oke, jadi itu termasuk sama business development semua segala macam, Ya. marketing plan segala macam Semua kita develop handle. sendiri Betul. dari Pak Karel sama tim, Ya. terus at the time akhirnya dilirik sama perusahaan asing. Ya. And then mereka mengakuisisi, jadilah akhirnya investasi Ya. gitu, bisa investasi gitu Betul. kali ya Pak Karel ya. Jadi awal mulanya saya besar dari situ. Sampai sekarang saya ada beberapa partner kita mengembangkan usaha di Indonesia. Tapi menarik ya Pak, maksudnya itu ya kalau kita bicara mengenai kerja keras ya mungkin ya teman-teman juga ya. Ya. Berarti kita harus believe ya Pak ya, maksudnya akan ada jalannya seperti apa gitu ya berarti ya. Semua orang pasti punya jalan tersendiri. Setuju. Tinggal yang saya waktu itu pernah kasih saran ke teman-teman, Iya. persiapan diri kita sendiri. Iya. Pasti ada waktunya kita akan naik. Karena roda kehidupan ini terus berputar. Iya. Dan bagaimana kita bereaksi, bagaimana kita menanggapi dari persoalan hidup kita. Persoalan tersebut gitu ya. Ya sebenarnya ya baik lagi ya untuk teman-teman yang mungkin apa ya, definisi sukses itu memang berarti luas ya Pak ya. Kita kalau bilang sukses itu bisa beli ini, bisa beli itu segala macam itu mungkin ada beberapa mungkin yang tidak sependapat ya. Betul. Tapi yang penting sukses itu dari diri sendiri ya. Kita menjalani itu tuh mungkin apalagi untuk Pak Karel ya. Ya. Ketika menjalani hal tersebut itu dengan passionate, Ya. terus habis itu juga keyakinan segala macam, ya hasilnya akan membuahkan hasil yang baik ya seperti itu ya Pak ya. Ya. Wah menarik. Emang kalau kita ngomongin soal hal-hal kayak gini tuh jadi gregetan sendiri gitu, wah keren banget gitu ceritanya ya. Dan ini saya jarang sharing sama orang sih. Oke. Karena saya buka hal-hal yang detail ini nggak semua orang gitu. Sebenarnya banyak mas perjalanan hidup saya, cuman secara garis besar demikian. Oke. Tapi kalau untuk modifikasi nih Pak, sorry nih, maksudnya agak sedikit beda jalur nih. Ya. Selera modifikasi dimulai dari kapan Pak untuk kendaraan? Motor, mobil gitu kan? Dari dulu saya mulai naik motor itu saya emang hobi ya, maksudnya lihatnya tuh enak gitu. Saya pengen lihat kendaraan yang original biar dilihatnya tuh manis gitu ya. Udah dari dulu sih sebenarnya. Cuma Apa dari keluarga emang suka otomotif juga apa enggak juga? enggak juga sih. Cuman om saya juga ada yang punya workshop bengkel sendiri. Bengkel di Temanggung? Enggak, di Bandung. Oh di Bandung? Iya, gitu. Bengkel apa tuh? Bengkel Mercy mas. Waduh, pecinta Mercy emang dari Ya, dulu ya. dari dulu emang saya juga suka Mercy gitu. Cuman ya pada waktu itu saya harus mengatur kehidupan keuangan saya. Oke. Jadi nggak semuanya saya bisa modif gila-gilaan. Iya, disesuaikan Iya, lah di betul. kala itu gitu Kita ya. harus menata semuanya kan. Tapi Cuman, akhirnya ya kesampaian juga kesampaian, cita-cita nih iya, gitu. iya, iya. Cuman ya itu harus disesuaikan semuanya mas. Iya sih, setuju ya guys. Jadi banyak poin-poin yang bisa kita diskusikan nih sama Pak Karel. Mulai dari masalah koleksi pribadinya dia sama kendaraan, baik motor, mobil, ya kan beberapa koleksi motor kan kita sempat bantu jual juga tuh ya Pak kemarin bareng sama Dika di Auto Verso. Maksudnya, makasih ya mas ya. Oh iya, Udah dibantu dari motor Auto Verso motor terbaik. baik. Iya, sama-sama. Beberapa Vespa saya udah ada yang laku. Iya. Thank you banget ya Iya, mas ya. sama-sama kita coba yang terbaik. Iya, ngomong-ngomong Pak, tadi aku sempat ngasih opening juga ke teman-teman pas Ya. di video awal gitu. Ngomongin motornya Om Andri kan belum dikirim. Ya. Kemarin belum sempat ternyata Ya, kan ya. belum sempat, betul. Nah, ada gambaran nggak kira-kira kamu? Belum tahu ya?
Kalau tidak salah hari Minggu ini sih. Hari Minggu. Minggu ini pokoknya saya kirim, usahakan. Oke. Gitu. Oke, minggu ini ya. Iya. Jadi biar apa namanya ya kita kan harus siapin story. Waktu itu kan kita udah siapin story, ternyata kan katanya nanti dulu deh karena takutnya nggak ada yang nggak ada yang ngambil di sananya. Takutnya Om Andre-nya kan aktivitas ke sana ke kemana-mana lah gitu, syuting lah apa gitu kan. Berarti minggu ya kurang lebih ya. Kurang lebih. Oke. Kalau dari sisi Mas Ayong ini gimana nih? Tanggapan Mas Ayong sebagai pebisnis juga, itu ada cerita-cerita. Ya kalau kita sih ya Autoverso kan udah 3 tahun ya Pak. Jalan ke tahun ketiga, jadi udah melewati fase-fase 2 tahun awal gitu. Cukup menarik sih, kita ketemu sama beberapa karakter customer gitu ya. Dari kita pernah loh Pak, ini ada customer sekalian ngobrol nih ke teman-teman. Iya, beli kendaraan mobil itu seharga hampir 1 M. Iya. Itu tanpa lihat barang. Wow. Jadi ya mungkin mereka udah cukup percaya sama aktivitas kerja kami gitu. Akhirnya mereka suruh kita untuk check-in segala macam, inspeksi ala kadarnya padahal. Cuman sebegitu trustnya dia, akhirnya transaksi itu tanpa dia harus cek barang. Dan itu transaksi luar kotak. Itu yang menariknya. Terus yang kedua, ya suka dukanya banyak lah ya Pak. Kalau mungkin Bapak juga udah pernah ngalamin itu lah ya. Maksudnya ya upside down-nya segala macamnya, jadi lumayan agak ya harus saya juga follow Instagramnya apa banyak. Iya, kita saling follow. Ya beberapa lihat-lihat mobil, waduh keren-keren gitu. Cuman kalau ada customer sampai sedemikian percaya, wah itu luar biasa sih Mas. Iya itulah. Itu yang harus terus dipupuk ya. Kita jaga tuh. Trust sama orang itu, kepercayaan itu penting lah. Iya, nomor 1 ya. Betul. Itu di atas segalanya karena kita di bidang jasa soalnya kan. Betul ya. Mungkin nggak cuma di jasa saja ya, di apa namanya retail sekalipun untuk atau di produksi lainnya itu nomor 1. Betul. Bukan hanya di bisnis, di keluarga, di pertemanan, kepercayaan itu penting banget. Iya. Itu yang saya juga tanamkan di diri saya juga. Jangan pernah sampai kita mengecewakan orang. Jadi memang menarik banget ya Pak ya. Iya. Kalau ngomongin usaha sendiri gitu segala macam. Masuk. Permisi Pak Carol, Iya. untuk tamu yang jam 4 mau di ruang meeting atau? Oh iya, di ruang meeting aja. Ya, makasih ya Bu. Kebetulan, maaf saya jam meeting lagi siapa? Oke, nggak apa-apa Pak. Langsung mau ditinggal aja Pak, langsung ke depan bareng aja kali ya. Nggak apa, nanti saya mohon izin ya udah, oke kita sambil closing ke depan deh. Ya. Anyway Pak Karel, terima kasih banyak waktunya udah ngobrol. Itu jangan lupa nanti kita mau cobain E30 bareng kali ya. Nanti info saya aja. Mazdanya. Ya. Ya, nggak apa-apa. Oke, Nanti siap. info saya aja. Oke. Makasih ya, Iya, Mas. sama-sama, Mas, Pak. makasih Mas. Iya Pak. Oke guys, kita sampai ke depan. Jadi paling kurang lebih seperti itu video vlog Daily Auto Life Autoverso kali ini. Di video berikutnya mungkin kita akan cobain BMW E30-nya Pak Karel ataupun Mazda 6 XT-nya dia. Kita coba kasih driving impression, tapi mungkin menariknya kalau misalnya kita sama Pak Karel juga kali ya. Oke, anyway jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi Autoverso Network. Sampai bertemu di video-video berikutnya. Oke, ciao and all the best.